anak-anak. Selamat pagi, Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasanya kita tepuk jari terlebih dahulu ya anak-anak. Ibu pimpin, tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. berbunyi semua. Duduk yang rapi, mari kita berdoa. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya anak-anak. Ibu pimpin, berdoa, dimulai. Berdoa cukup. Nah, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Mas Fadel, Hadir, Bu. Mas Marvel, Hadir, Bu. Mas Habibi. Hadir. Oke, alhamdulillah hari ini pada berangkat semua ya. Oke, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang bunyi beraturan. Bunyi beraturan itu apa ya? Nada. Ya benar, bunyi beraturan itu disebut nada. Nada itu ada yang panjang dan ada yang pendek. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak dan keragaman benda berdasarkan wujudnya. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, dengan bimbingan guru, siswa dapat menentukan tekanan kuat dan lemah pada lagu anak berirama 2 dan 3 dengan benar. Yang kedua, dengan bimbingan guru, siswa dapat memainkan atau menyuarakan tekanan kuat dan lemah pada lagu anak berirama 2 atau 3 dengan benar. Yang ketiga, dengan membaca teks benda-benda di sekitar kita, siswa dapat menentukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan bentuknya dengan benar. Yang keempat, dengan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan bentuknya dengan tepat. Dan yang kelima, dengan melakukan pengamatan, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan ejaan yang benar. Nah, kemudian lagu bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Nah, dengarkan penjelasan gurumu terlebih dahulu. Masih ingatkah kamu lagu Berdayung? Masih, Bu. Nah, sekarang kita menyanyikan kembali lagu Berdayung ya anak-anak. Ibu setelkan musiknya. Majulah perahuku, laju meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hiraukan ingin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Nah, seperti itu lagu Berdayung. Perhatikan tanda dinamisanya. Tanda merah berarti dinyanyikan Keras. Tanda biru berarti dinyanyikan Lembut. Nah, kemudian garis yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Oke. Selanjutnya. Kemudian amatilah gambar berikut. Aku adalah sebuah benda. Bentukku segi 4. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk, misalnya bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Apakah aku? Nah, pertanyaan nomor 1. Benda apakah yang dimaksud? Saya, Bu. Apa, Mas Habibi? Kertas. Ya, benar. Nomor 1, benda apa yang dimaksud itu
kertas. Yang nomor 2, apakah kamu mempunyai benda tersebut? Saya Bu Ya, punya. ya, pasti punya ya, buat di sini. Yang nomor 3, bagaimana bentuknya? Siapa yang bisa? Saya Bu. Ya, Mas Marwan. Segi 4. Ya, betul, bentuknya segi 4. Yang nomor 4, apa kegunaannya? Ayo. Saya Bu. Ya, Mas Rudi. Digunakan untuk menulis sesuatu. Benar sekali, digunakan untuk menulis sesuatu. Nah, kemudian bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, itu ada benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, Kasar, basah, dan lain-lain. Oke. Nah, kemudian contoh benda kasar antara lain ada apa aja? Batu, Nah, terus ada pasir, ya, betul. Terus kulit pohon, betul. Nah, kemudian contoh benda yang basah apa? air, Nah, betul. Kemudian benda yang memiliki permukaan halus antara lain ada apa saja? Ayo. Ada kapas, Oke. Terus duduk, betul. Kemudian kertas. Nah, betul. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Nah, untuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap dan ada juga yang bentuknya bergerak. Oke, contohnya nih ya, ada. Ibu siapkan spidol dan kertas. Nah, saya kasih ke tempat ini. Nah, kemudian itu walaupun dipindahkan, itu bentuknya bagaimana? Sama saja. Tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang Beda. Oke, kemudian sedangkan air di dalam botol kemudian ibu tuangkan ke dalam gelas, bentuknya akan berubah menyerupai Gelas. Ya, itu ada makna kata-kata berikut. Yang pertama, kata halus, itu maknanya Lembut. Yang kedua, kata kasar, maknanya Asap, saat tidak halus, saat tidak halus. Oke, yang nomor 3, kata basah, siapa yang bisa? Saya Bu. Apa, Mas Aditi? Mengandung air atau barang cair. Betul. Yang keempat, kata tetap. Saya Bu, Ya, Mas Fadel. tidak berpindah-pindah atau tidak beranjak. Betul. Yang terakhir, kata berubah. Siapa? Saya Ya, Mas Marvel. menjadi berubah. Oke, benar sekali. Oke, yang selanjutnya nih, Ibu sudah mempersiapkan gambar dan itu menyusun huruf-huruf membentuk kata. Ibu contohkan yang nomor 1. Ini tidak berubah keadaan atau bentuknya. Itu apa? Tetap. Iya, betul. Tetap. Yang kedua, kesat atau tidak halus? Kasar. Ya. Kasar. Oke, yang untuk nomor 3 mengandung air, siapa yang bisa? Saya Ya, Bu. Mas Fadil, silakan maju. Oke, yang nomor 4, licin, lembut atau tidak kasar, siapa yang bisa? Saya Bu. Ya, Mas Marta, silakan maju. Oke. Oke, yang terakhir, berbeda dari semula. Siapa yang bisa? Saya, Ayo, Mas Bu. Aridi, silakan maju. Oke, benar semua ya. Oke, selanjutnya lihatlah itu ada sifat-sifat
benda. Di sini Ibu sudah mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Ada kertas, ada batu, ada piring, dan ada gelas. Oke, yang pertama, cara kerjanya untuk yang pertama, letakkan kertas di atas meja. Nah, sekarang perhatikan ya anak-anak, bentuk dan besarnya bagaimana? Bentuk dan besarnya tetap. Betul, bentuk dan besarnya tetap. Yang kedua, ambil kertas dan pindahkan ke dalam piring. Perhatikan ya anak-anak. Nah, kemudian apa yang dapat kamu lihat? Berubah bentuknya? Bentuk dan besarnya tetap, tapi tempatnya berubah dari tai ke piring. Betul. Terus yang ketiga, ambil batu dan letakkan di atas meja. Amatilah bentuk dan besarnya bagaimana? Bentuk dan besarnya tetap. Betul. Terus yang terakhir, pindahkan batu ke dalam gelas. Nih. Maaf ya, ini batunya kebesaran. Oke. Kemudian, apakah yang dapat kamu lihat? Berubahkah bentuknya? Bentuk dan besarnya tetap, tetapi tempatnya Dari berbeda. meja ke gelas. Gelas. Oke. Nah, berdasarkan kegiatan ini, apa yang dapat kamu simpulkan? Nah, di sini siapa yang mau menyimpulkan? Saya Ya, Mas Mafel. bahwa setiap benda tidak akan berubah bentuk dan besarnya kecuali ada campur tangan manusia. Betul, kesimpulannya bahwa setiap benda tidak akan berubah bentuk dan besarnya kecuali ada campur tangan manusia. Nah, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Nah, tadi yang sudah menjawab dan sudah aktif dalam pembelajaran hari ini Ibu panggil ya. Untuk Mas Fadel, Mas Marta, dan Mas Habibi silakan maju ke depan. Nah, sini. Ini. Nah, kemudian ini ada bintang dimasukkan ke saku rewardnya. Satu. Silakan duduk kembali. Itu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa belajar ya anak-anak. Nah, Ibu pimpin doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.